Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak, Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sunan Ibnu Majah diceritakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Khabbab tentang asbabun nuzul ayat Al-An'am ayat 52. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dua orang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Aqra' bin Habis, yang kedua Uyainah bin Hisn al-Fazari. Kedua orang ini mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama orang-orang miskin, bersama sahabat-sahabat yang tidak memiliki keduniaan, di antaranya Sayyidina Khabbab bin Arad, kemudian Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian Sayyidina Ammar bin Yasir. Ketika itu dua orang yang datang ini memandang orang-orang ini rendah karena mereka tidak punya harta benda. Memandang empat orang sahabat ini tidak dengan pandangan yang sama kepada saudara-saudaranya yang lain. Lalu dua orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbicara bertiga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pengen duduk dengan kamu. Sesungguhnya kami juga pengen duduk mendengarkan hadis-hadis yang kamu sampaikan. Tapi kalau sekiranya kami duduk bersama mereka-mereka itu, maka tidak terlihat wibawanya kami, tidak terlihat kehormatannya kami, dan kami merasa malu kalau sekiranya nanti ada delegasi yang datang dari penjuru Arab, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas ketemu dengan Nabi, kami duduk bersama orang-orang yang miskin tersebut. Maka kata dua orang ini, Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn al-Fazari, tolong buatkan satu majlis khusus untuk kami saja. Apabila kami datang berjumpa dengan kamu, bukan Nabi yang datang ke rumah mereka, tapi kata mereka, apabila kami datang ke Masjid Nabawi, kami ingin berjumpa dengan kamu, bikin satu majlis, usir orang-orang itu dulu buat sementara. Kemudian apabila kami sudah selesai pembicaraan, perbincangan, pertanyaan soal agama dengan engkau, silahkan kalau engkau mau duduk kembali dengan mereka, terserah, enggak ada masalah. Maka kata Nabi SAW, demi tersebarnya dakwah, demi masyarakat itu bisa menerima semua ajaran agama, maka Nabi terima. Naam, bisa kita kondisikan satu majlis untuk kalian orang-orang yang terhormat, nanti satu majlis lagi untuk orang-orang miskin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, kami perlu surat kesepakatan. Tidak cukup hanya iya di bibir saja, tapi perlu ada surat kesepakatan. Akhirnya Nabi SAW meminta media untuk menulis surat tersebut dan memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu
sebagai tukang tulisnya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu ingin dilakukan, datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 52? La tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Laisa 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wahai Muhammad, jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang yang berzikir memuji Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hisab mereka terhadap kamu sedikit pun, dan tidak juga hisab kamu tidak akan dibebankan sama mereka. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu berani mengusir mereka, engkau termasuk orang yang zalim, wahai Muhammad. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi sampaikan firman ini kepada dua orang yang datang yang merasa hina kalau duduk bersama orang-orang miskin. Akhirnya mereka mengeluh. Keluhan mereka dikutip oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat berikutnya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula imanallahu alaina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah Allah menguji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, supaya mereka bisa mengatakan, apakah orang-orang seperti ini yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya keuangan, bahkan tidak punya rumah di antara mereka, yang diberi nikmat oleh Allah di atas kami? Bukankah Allah tahu dengan orang yang bersyukur? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Allah buat supaya mereka bisa menyadari, inilah orang-orang yang diberikan nikmat, diberikan kelebihan oleh Allah terhadap dua orang yang datang yang merasa punya wibawa tadi. Terhadap dua orang yang datang yang merasa tidak selevel dengan orang-orang miskin, sehingga dia mau bikin satu majelis khusus dengan Nabi SAW, tidak merasa layak kalau duduk di tengah-tengah orang yang tidak punya apa-apa. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan surah Al-An'am berikutnya. Maka Allah katakan, "Idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang beriman dengan ayat kami, katakanlah selamat datang, kesejahteraan terhadap kalian. Maka di saat itu, di saat kejadian tersebut, maka sahabat tadi yang mereka merasa dipinggirkan, duduk di pojok masjid karena diusir atau dipindahkan atau disuruh pindah tempat oleh Nabi SAW, diminta kembali hadir duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Khabbab? Saking dekatnya kami dengan Nabi, bisa-bisa bersentuhan lutut kami dengan lututnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berlakulah dalam majlis tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu Nabi duduk dengan orang-orang miskin sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan hadis-hadis kepada mereka. Kemudian di saat Nabi pengen berdiri, Nabi berdiri. Di saat Nabi pengen meninggalkan mereka, Nabi tinggalkan mereka. Allah tegur kembali dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Wahai Muhammad, jangan terburu-buru berdiri. Jangan kamu tinggalkan mereka.
sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berzikir memuji Tuhan mereka waktu pagi dan petang. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu aradal hayatad dunia, kamu menginginkan kesenangan hidup dunia. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan Nabi mengusir mereka, telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mereka begitu saja pun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditegur oleh Allah, jangan kamu tinggalkan, bertahanlah kamu dengan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Sayyidina Khabbab radhiyallahu taala anhu, ketika kami lihat jam, kira-kira sudah waktunya Nabi meninggalkan kami, maka kami berdiri lebih awal, pamit lebih awal, sehingga kami tinggalkan Nabi dalam keadaan duduk, kemudian Nabi baru meninggalkan kami. Karena kalau kami masih duduk, Nabi meninggalkan kami, ditegur oleh Allah. Allah suruh Nabi bersabar menemani mereka, tapi kami juga tidak mau memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sudah tiba jamnya, biasanya Nabi meninggalkan kami, kami lebih awal pamit supaya Nabi bisa meninggalkan majlis tersebut. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini posisi orang miskin. Ini kedudukan orang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, kalau orang-orang yang merasa tidak layak duduk dengan orang-orang miskin, mungkin pada akhirat kelak dia akan datang kepada si miskin tersebut untuk memohon syafaatnya. Dalam hadis yang lebih jelas daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, kumpulkan aku bersama kelompok orang miskin pada hari kiamat. Pada saat itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima hadha, kenapa doamu begitu? Akhirnya Nabi SAW katakan, innal aghniya'a, maaf, innal masakin yadkhulunal jannata qablal aghniya 40 kharifan. Karena orang miskin masuk surga 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Bahkan riwayat yang lain 500 tahun lebih awal pada orang kaya. Lalu pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wala taruddihim walau bisyikki tamratin. Jangan sekali-kali kamu tolak mereka, jangan sekali-kali kamu buat kecewa mereka, walaupun hanya kamu bisa memberi separuh daripada buah kurma. Ya Aisyah, ahibbihim, wahai Aisyah, cintailah mereka. Wa qarribihim, dekati mereka. Yuqarribikillahu yaumal qiyamah, kamu akan didekati oleh Allah pada hari kiamat. Hadis surah Imam Abu Dawud. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat yang sesungguhnya. Walaupun pada hari ini kalau kita diberikan pilihan mau kaya dan miskin, bisa kita pasti milih kaya. Tapi kaya dan miskin adalah takdir yang sudah ditulis daripada alam rahim ketika orang berusia 40 bulan dalam kandungan. Tidak bisa dirubah takdir tersebut. Tapi yang perlu kita sikapi adalah orang-orang yang ditakdirkan miskin oleh Allah dengan syarat punya iman dan takwa di dalam hatinya, mereka adalah kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad SAW. Kalau di mahsyar kelak, orang-orang kaya akan mencari Nabi untuk minta syafaat, tapi orang miskin akan dicari oleh Nabi dan pengen bergabung dengan mereka. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mencintai sesama, untuk menghargai sesama, untuk memuliakan karena dia manusia, untuk memuliakan karena dia umat Nabi besar Muhammad SAW, bukan karena status sosialnya. InsyaAllah, amin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.